Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul suam-suam kuku ya, Saudara terkasih ya. Mungkin kita udah sering dengar kata-kata suam-suam kuku, tapi kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu, karena kata-kata suam-suam kuku ini saya ambil dari kitab Wahyu, Saudara. Kitab Wahyu adalah bagian terakhir dari Alkitab yang berisi tentang beragam penglihatan yang didapatkan oleh Yohanes, saudara terkasih, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah, di dalam kitab Wahyu ini, di dalam penglihatan itu diberikan pesan-pesan kepada 7 gereja yang ada pada saat itu. Dan kita mau belajar salah satunya, kita ambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang kedua-dua, kita mau belajar dari jemaat di Laodikia. Ya, ini dia ayatnya ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini kata Tuhan, saudara terkasih. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku, nggak dingin, nggak panas, saudara ya. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, kita semua dikasihi Tuhan ya saudara, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara terkasih, ini penglihatan dan surat yang diberikan oleh penglihatan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes, sehingga dia menuliskan ini, saudara, pesan kepada jemaat di Laodikia. Dan kita mau belajar terlebih dahulu, pertama-tama, kenapa sih kok sampai Tuhan bilang, kamu gak panas, kamu gak dingin, kamu suam-suam kuku, saudara. Karena sebenarnya secara peta geografi, kota Laodikia itu, saudara, berada di antara 2 kota ya, yaitu di kota Hierapolis dan Kolose. Nah, di kota Hierapolis ini adalah tempat sumber air panas. Ada banyak mata air panas, saudara, air belerang yang bagus banget untuk kesehatan. Tapi pada saat dari kota yang ada di atasnya itu mengalir ke Laodikia, saudara, itu sudah tidak lagi menjadi panas. Sudah anget, saudara. Sementara kalau turun lagi lebih ke bawah lagi, saudara, tentu saja airnya sudah menjadi dingin. Makanya Tuhan menggunakan hal ini karena mereka tahu ya, mereka tahu ini kota mereka tahu kota di atasnya itu panas, kota di bawahnya itu dingin. Jadi Tuhan menggunakan ini untuk menyadarkan mereka, kamu itu suam-suam kuku, kamu tuh ada di tengah-tengah gitu kan ya. Dan kita tahu kalau suam-suam kuku itu gak enak sebenarnya, gak panas, gak dingin. Kalau kita pergi minum kopi di Starbucks, begitu saudara datang ke sana akan ada tulisan cara memesan Starbucks gimana. Itu ada tulisannya seperti ini, pertama-tama kita harus menentukan mau kopi yang panas atau kopi yang dingin. Nggak ada pilihan kopi di tengah-tengah. Nggak ada tulisannya anget-anget aja, nggak ada saudara. Kita akan pesan hot latte, hot cappuccino, atau ice latte, atau ice cappuccino saudara terkasih. Lagi pula kalau kita makan kopi yang minum kopi yang panas,
enak panas-panas, saudara waktu masih panas kopi itu makin enak. Tapi kalau udah setengah jam, sejam, 2 jam, Anda sambil kerja, kopinya udah istilahnya udah suam-suam kuku. Enggak seenak pada saat kopi itu panas. Sehingga Tuhan memberitahukan hal ini, alangkah baiknya jika engkau umatku itu panas atau dingin. Karena kalau di tengah-tengah tidak ada gunanya, kalau nggak ada gunanya dimuntahkan saudara terkasih. Ya kalau udah nggak ada gunanya kita nggak pakai barang-barang yang ada di rumah nggak ada gunanya kita juga pasti buang. Untuk apa disimpan kalau nggak ada gunanya. Tuhan nggak mau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada gunanya saudara. Tuhan mau kita punya semangat yang menyala-nyala. Tuhan mau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga roh kita selalu menyala-nyala untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa sih Tuhan bilang kok mereka suam-suam kuku? Karena ternyata ada sifat atau tabiat kehidupan mereka saudara yang membuat Tuhan berkata keras bahwa kalian akan kumuntahkan loh kalau kalian masih terus suam-suam kuku seperti begini gitu ya. Wahyu 3:17 tadi kan dikatakan karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tahu bahwa engkau melarat yang malang, miskin, buta dan telanjang. Oke, dari ayat ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan. Dikatakan saudara terkasih ya, orang di sana bilang kita kan kaya. Mereka selalu bilang mereka kaya. Kenapa dikatakan mereka kaya? Tapi Tuhan bilang kalian miskin melarat. Ini kontradiksi banget. Karena ternyata pendapatan orang-orang di sana sudah terkasih memang adalah pendapatan yang baik. Mereka bukan dari kota yang miskin. Mereka di sana itu adalah penghasil daripada wool saudara sehingga mereka punya uang gitu ya. Tapi secara kontradiksi apa yang dianggap kaya oleh mereka sama Tuhan tidak dianggap kaya. Jadi ciri pertama yang kita ketemukan dari jemaat yang suam-suam kuku adalah mereka sudah merasa puas dengan kehidupannya sehingga mereka nggak ngerasa perlu Tuhan Yesus lagi. Karena mereka udah kaya, mereka udah punya uang. Dan bukan aja penghasilan mereka tinggi karena menjual wool, tapi ternyata di kota itu juga terkenal dengan penjualan salep. Ya, yang untuk mengobati mata. Kalau dilihat latar belakangnya, sejarahnya saya pelajari saudara. Ini benar-benar Tuhan kasih contoh sehari-hari. Di mana Tuhan bilang udah jual salep untuk mata bersinar, untuk mata bagus. Tapi Tuhan bilang sama mereka kamu buta. Mereka kaya karena mereka pedagang-pedagang yang uangnya banyak. Tuhan bilang kamu miskin dan melarat. Karena apa yang dipikirkan manusia berbeda dengan apa yang dikehendaki sama Tuhan. Buat kita kekayaan adalah segala-galanya. Buat kita menjadi kaya adalah tujuan utama dalam kehidupan kita. Tetapi kekayaan kita belum tentu di hadapan Tuhan menjadikan kita orang yang kaya. Justru kebalikannya, banyak kekayaan kita atau orang-orang yang kaya menjadi miskin di hadapannya Tuhan. Kenapa? Karena mereka mulai terjerat dengan yang namanya cinta akan uang. Memberhalakan yang namanya kekayaan mereka. Kekayaan mereka menjadikan itu adalah sebuah sekuritas dalam hidupnya. Mereka aman kalau punya uang. Bukankah kita juga sering kayak gitu? Rasanya kalau punya uang banyak hidup aku aman. Aku bisa bayar listrik, aku bisa bayar apalah gitu ya. Bisa bayar cicilan sampai setahun ke depan. Oh uang aku banyak, aku bisa liburan. Rasanya ada satu rasa nyaman saudara. Tapi tahukah kita kalau kita menyandarkan rasa aman kita dari uang, dari kekayaan kita itu adalah palsu. Kenapa palsu? Karena ketika uangnya tidak ada, maka keamanan itu juga hilang dari kehidupan kita. Kita akan ketakutan karena gak punya uang, kita akan khawatir, kita akan kebingungan. Tetapi waktu kita menyandarkan keamanan kita kepada Tuhan Yesus di atas segala-galanya, maka di musim kita diberkati, di musim kita ada di titik terendah kehidupan kita, di musim uang lagi banyak, di musim lagi gak ada uang, kita tetap aman karena kita tahu Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Bahaya uang, bahaya kekayaan apalagi selain membuat kita merasa aman yang palsu, saudara terkasih. Kita itu akan terikat dengan keuangan kita. Kita itu akhirnya yang seharusnya kita adalah pengelola kekayaan, kita yang mengelola, kita yang ngatur uang kita mesti kemana. Kita yang bisa mengatur kehidupan kita, saudara, dengan keuangan. Ini kita yang kebalik, kita yang diatur sama uang. Uang yang ngatur kita. Kurang kerja kamu. Kita kerja keras untuk uang, saudara. Uang yang membuat kita terikat. Pada saat kita gak punya uang, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan proyek ini digolin dong Tuhan. Kalau gol aku kasih donasi deh ke gereja ya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat proyeknya gol, uangnya masuk ke ATM kita. Saudara, uang itu ngiket kita sehingga sulit sekali bagi kita untuk menjadi seorang pemberi atau pemurah hati. Itu bahayanya. Dan Tuhan bilang kepada mereka, kamu itu pada kaya. Aku tahu penghasilan kamu besar. Tetapi ternyata kamu melarat. Kamu miskin di hadapanku. Kenapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Karena mereka merasa tidak perlu Tuhan lagi. Selama ada uang, hidupku baik-baik aja. Kenapa mesti kejar-kejar Tuhan? Kenapa mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Orang enggak sungguh-sungguh aja aku kaya. Banyak loh orang kayak gitu sekarang, saudara. Mereka bilang, ngapain harus all out untuk Tuhan? Orang enggak all out untuk Tuhan aja, diberkati kok usahanya. Enggak all out untuk Tuhan aja, aku baik-baik aja kok. Uang lancar-lancar aja. Sehingga akhirnya kita, saudara terkasih, tidak lagi menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan. Satu kali saudara, ada kenalan saya, teman saya bilang gini, Liv, ini aku lagi ngedoain seorang tante nih. Tante ini katanya kayaknya luar biasa, dia bilang gitu. Tapi Liv, pelitnya juga luar biasa, dia bilang gitu. Terus udah gitu dia cerita, satu kali teman saya ini juga dia bergerak di bidang sosial, suka membantu panti asuhan yang bobrok. Dan dia bilang, satu kali aku bawa proposal untuk pembangunan panti asuhan yang bobrok. Aku mikir dong dia orang kaya ya kan, mungkin dia tergerak kali untuk ngasih. Karena katanya sih dia juga ke gereja, dia bilang gitu ya. Kemudian waktu aku kasih ya, dia tuh gak bergeming, dia cuma buka-buka, oh oke, iya. Tapi gak memberi-memberi. Terus udah gitu udah, satu kali kita pergi makan sama si tante itu dia bilang. Dan pergi makannya ke tempat yang murah, cuma makan bakmi. Jadi bilnya gak mahal lah 100.000 kata dia. Ya aku pikir ya udahlah aku juga mau memberkati tante jadi aku yang bayar. Nah si tante udah keluarin uangnya karena dia juga kepengen bayar begitu tahu harganya murah gak sampai 100.000 gitu ya. Jadi tante juga cepet oh ini untuk bayar. Terus aku langsung keluarin uang kata teman saya. Aku keluarin uang 100.000 aku bilang sama tante, tante gak usah gitu. Tante aku aja yang bayarin gitu kan. Terus kata tantenya, oh oke deh oke makasih ya. Oh iya kata dia, ini terlanjur udah dikeluarin uang 100-nya, ini ya untuk bantu panti asuhan. Gitu loh saudara terkasih, seharga 2 bakmi ayam. Betapa banyaknya orang yang begitu ketakutan kehilangan uang. Begitu ketakutan untuk menjadi seorang pemberi. Begitu pegang uangnya erat-erat saudara terkasih. Dan berpikir kalau hidup tanpa uang akan hancur. Kita lupa. Kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Yes, bukan berarti artinya saudara langsung boros, buang-buang uang. Tapi saya percaya waktu kita dengar ini yang Tuhan inginkan. Kita menjadi pengelola yang baik bagi uang kita. Kita terima uang juga dari Tuhan. Kita terima kekuatan bekerja juga dari Tuhan. Untuk apa kita diberkati? Karena Tuhan mau menjadikan kita saluran berkat. Ada amin saudara terkasih? Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya dipertemukan dengan tante itu. Kita naik mobil sama-sama ya. Pada saat naik mobil sama-sama benar saudara tantenya kaya sekali. Dia bilang rumah dia itu ada 12 yang dia sewakan di Kebayoran Baru. Dan bukan rumah kecil-kecil, rumah gede-gede. Kita lewatin Jalan Wijaya ada rumahnya. Kita lewatin Jalan Brawijaya ada rumahnya. Pokoknya di daerah sana dia kontrakin ke waktu ini cerita udah beberapa tahun yang lalu waktu banyak orang-orang asing bekerja di Indonesia gitu ya. Jadi dia dapat tiap bulan tuh ribuan dolar dari satu rumah kaliin 12, kaya sekali. Bahkan saudara dia pakai yang namanya diamond itu gede sekali. Dan saya duduk di sebelah dia di mobil dan dia lagi tunjukin rumah, salah satu rumah yang kita lewatin itu rumahnya dia yang lagi dikontrakin. Saudara tahu cara nunjukinnya gini,
diamondnya biar kelihatan, dia taruh depan muka saya. Jadi saya begini saudara, tuh rumah tante, mana rumah tante ya kan. Ketutupan sama diamondnya lebih gede dari rumah saudara terkasih ya. Artinya apa? Dia orang mampu, dia orang kaya, tetapi betapa banyaknya orang yang kaya secara harta, tetapi tidak kaya hatinya. Saya percaya jemaat di tempat ini kita memilih untuk lebih punya kaya hati daripada kaya harta. Ada amin saudara? Karena apa? Harta gak akan membawa kita kemana-mana saudara. Ya harta menolong kita udah pasti. Ya kita gak mau yang kayak udah deh ikut Tuhan jadi gak usah harta. Enggak, kita tahu harta banyak menolong kita. Tetapi harta tidak untuk mengikat kita. Coba perhatikan di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Dikatakan begini, lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Adalah seorang kaya mempunyai tanah yang memberi banyak hasil. Orang kaya itu mulai berpikir dalam hatinya, sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Wow, saudara sampai udah gak ada tempat. Apa akalku sekarang? Kemudian ia berpikir lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, nah aku ada akal, gudang-gudangku akan kusuruh rombak lalu kubangun yang lebih besar. Di sanalah akan kusimpan semua gandumku serta barang-barangku yang lain. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, engkau beruntung, segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan, minumlah dan nikmatilah hidupmu. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu. Jangan terikat dengan kekayaan. Ada amin saudara? Saudara diberkati, puji Tuhan ya. Kalaupun saudara, Tuhan tidak pernah meminta kepada kita sesuatu yang kita gak punya. Kalaupun, lihat janda itu memberikan sepeser loh saudara. Tuhan Yesus menjadikan itu contoh. Kenapa? Karena Tuhan bersuka cita dengan setiap pemberian. Karena Tuhan tahu bukan soal kayanya, tetapi soal kaya yang ada di dalam hati ini. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Saya baru minggu lalu ngobrol dengan seorang anak Tuhan saudara. Pelayanan dia itu adalah pelayanan ngedatengin rumah-rumah panti jompo, rumah-rumah orang jompo ya. Jadi bukan perumahan gimana, ngedatengin rumah-rumah oma-oma gitu atau opa-opa yang tinggal di rumah sendirian. Dia datengin, dia bantu, dia kasih penjelasan tentang Tuhan Yesus, kemudian dia bantuin untuk beres-beresin rumah atau belanjain, oma perlu apa aku belanjain kayak gitu. Sambil dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia bilang, oma ini kaya sekali, tapi berantem sama anak-anaknya. Jadi dia sama anak-anaknya udah jauh, dia gak deket lagi sama anak-anaknya. Kemudian jadi dia senang nih si teman saya bisa melayani oma ini. Tapi dia katakan baru beberapa minggu datang, belum terlalu kenal sama omanya, baru ceritain tentang kasih Tuhan yang baik gitu ya. Apa yang terjadi? Omanya meninggal dunia. Kemudian saudara, ini oma kan kaya sekali kan. Dia dengar ternyata harta bendanya kemana? Karena kan anak-anaknya dia berantem semuanya. Sudah tahu harta bendanya dikasihin ke siapa? Yang pasti bukan ke saudara terkasih ya, bukan ke Anda. Harta bendanya dikasih kemana? Ke kucing peliharaannya, saudara terkasih. Kucingnya yang dapat. Coba kalau orang ini ngerti tentang hati yang generous, orang ini pasti akan menyumbangkan, membangun panti-panti asuhan, membangun gereja-gereja bobrok. Saya bersyukur loh NDC itu luar biasa banget. Berapa banyak gereja yang udah dibangun. Kenapa? Karena NDC mempunyai jemaat-jemaat seperti Anda semua yang hatinya kaya raya. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, orang yang suam-suam kuku ya adalah orang yang mengaku Kristen tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak orang sih bilang, iya aku Kristen, di KTP Kristen, hari Minggu ibadah dong. Tapi ternyata hati kita tuh jauh banget dari Tuhan. Hati kita gak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, yang pertama tadi Tuhan bilang, kaya sih kaya tapi melarat. Yang kedua, kalau hatinya jauh dari Tuhan, Tuhan bilang apa? Ngeliat sih ngeliat, tapi buta. Mata hatinya yang buta, saudara. Mata hati kita buta karena kita gak bisa mendekat sama Tuhan, kita mendekatnya kepada dunia, mata kita cuma ngelihatnya kepada perkara-perkara dunia. Kita kerja untuk apa? Untuk jadi orang kaya, balik lagi. Kita kerja bukannya untuk Tuhan. Padahal kalau kita kerja untuk Tuhan, percayalah akan ada favornya Tuhan dimanapun kita bekerja. Tuhan yang akan membuat apa saja yang kita pegang, Tuhan menjadikannya berhasil. Ada amin saudara terkasih? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ternyata banyak orang datang ke gereja, sudah terkasih, cuma sekedar rutinitas, nyanyi, ikut nyanyi, kemudian saudara melakukan ibadahnya hanya sebagai satu hal kewajiban. Jangan, kita datang ke gereja karena kita sayang sama Tuhan. Lagi pula saudara, sebelum kita disayang Tuhan, Tuhan pun udah sayang duluan sama kita. Kita datang ke gereja karena Tuhan tuh begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hati kita selalu kepengen dekat dengan Tuhan. Kita kepengen untuk selalu berada di baitnya Tuhan. Indah banget. Nah banyak kita saudara terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kalau saya tanya agenda saudara, setiap hari kebanyakan kita agendanya pasti sibuk. Kerja hari Senin pulangnya apa? Pulangnya ngopi. Hari Selasa kerja sibuk pulangnya ngapain? Nge-gym. Hari Rabu sibuk kerja, malamnya ngapain? Dugem. Kemudian hari Kamis ngapain saudara? Dan lain-lain, sibuk sekali. Itu isi agenda kita. Tetapi tahukah kita tidak semua kesibukan akan produktif dan menghasilkan buah. Banyak kesibukan yang akhirnya cuma bikin kita muter aja. Apakah ada di dalam agenda kita? Dengan sengaja kita bikin satu jadwal di mana kita kepengen ketemu Tuhan. Jadwal di mana kita berkata, Tuhan, aku pengen baca firman Tuhan hari ini. Lebih lagi, kasih 15 menit waktu untuk Tuhan, 30 menit waktu untuk Tuhan. Tuhan, ntar sore aku mau dengerin lagu-lagu rohani, aku mau ikut nyembah Tuhan. Jadi di dalam agenda kita saudara, kita tahu bahwa kita gak cuma datang ke gereja hari Minggu, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu hati kita jauh dari Tuhan. Tapi kita mau setiap hari kita dekat, kita melekat kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Oke, yang ketiga, suam-suam kuku. Ciri-cirinya apa lagi? Yang ketiga yaitu hidupnya tidak mengalami transformasi atau perubahan yang signifikan. Orang yang ada di tengah-tengah, dulu saudara ya kan misalnya belum kenal Tuhan. Kemudian saudara kenal Tuhan, tapi saudara suam-suam kuku. Orang gak terlalu bisa lihat perbedaannya. Orang yang udah lama gak ketemu saudara ngelihatnya sama-sama aja ya. Tadi saya udah ibadah sebelumnya, saya udah di sini. Terus kita tadi ngobrol-ngobrol ya sis ya. Ternyata saya baru dengar Brother Raymond ya. Brother Raymond ini katanya, sekarang nih kita lihat dong luar biasa ada di sini melayani Tuhan. Tapi ternyata hidupnya itu signifikan perubahannya. Kata istrinya dulu gak kayak begini ya kan. Benar-benar maksudnya hidupnya jauh dari Tuhan lah. Sehingga sekarang waktu udah kenal Yesus itu perubahan terjadi. Kemudian udah melayani bahkan diangkat menjadi leader ya di tempat ini. Itu teman-temannya katanya yang tahu, teman-teman zaman dulu sampai bilang, ini bener Raymond yang dulu, ini bener Raymond yang dulu gitu. Kayaknya gak mungkin banget. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa merubah semua kehidupan kita. Artinya begini, waktu kita mau sungguh-sungguh panas menyala-nyala untuk Tuhan, pasti ada perubahan kehidupan yang orang bisa lihat. Orang akan bisa lihat kenapa? Karena memang hidup kita dari hari ke hari harus semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin serupa dengan dunia. Adakah orang melihat itu di dalam kehidupan kita? Atau kita ngaku orang Kristen tetapi terus menerus kita berkawan dengan perkara dunia? Apa yang Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat keempat? Kalian adalah orang yang tidak setia. Tahukah kalian bahwa kalian berkawan dengan dunia, maka kalian menjadi musuh Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita punya pilihan, masih mau ikut gaya hidup yang lama? Atau mau ikut gaya hidup kita yang baru? Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada dalam kehidupan kita. Lanjut lagi dikatakan, dekatilah Allah dan Allah pun akan mendekat kalian. Bersihkanlah tanganmu kalian yang berdosa. Dan jernihkanlah hatimu, kalian yang bercabang hati.
Hendaklah kalian sungguh-sungguh menyesal dan menangis serta meratap. Hendaklah tertawamu menjadi tangisan dan kegembiraanmu menjadi kesedihan. Hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kalian. Coba, kita pada akhirnya akan ditinggikan oleh Tuhan pada saat kita mau membersihkan hidup kita. Sekalipun kita udah hancur-hancuran, udah berdosa luar biasa, tetapi selama kita mau memberikan hidup kita, saudara terkasih, membersihkan tangan kita, membersihkan hati kita di hadapan Tuhan, pasti bisa. Tuhan akan berikan kepada kita promosi, bahkan dari glory kepada glory lainnya. Itu yang Tuhan siapkan bagi hidup ini. Ada amin saudara? Sekali lagi tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, supaya kehidupan kita tidak suam-suam kuku? Wahyu 3 ayat 18 sampai 19. Sebab itu aku menasihati kalian supaya membeli daripadaku emas, yaitu emas yang murni, supaya kalian menjadi kaya. Belilah juga pakaian putih daripadaku supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan memalukan. Dan belilah pula obat untuk dioles di matamu supaya kalian dapat melihat. Orang-orang yang kukasihi, merekalah yang kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Tuhan mau supaya kita membeli istilahnya pakaian yang kudus. Membeli emas yang murni. Ya. Gimana beli Tuhan? Kan tadi Tuhan bilang kita miskin, kita melarat. Ya kan jemaat tadi dikatakan engkau miskin, engkau melarat. Gimana bisa beli? Kalau kita buta, kalau kita dikatakan tadi telanjang, saudara terkasih. Saudara tahu caranya gimana? Kita gak usah beli dengan uang kita ya. Tetapi yang kita bisa beli, kekudusan bukan kekudusan aja, tapi emas murni itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Perkara luar biasa yang harus kita miliki. Dengan cara apa? Tuhan bilang, aku ketuk pintumu, bukakanlah. Buka aja, artinya gini, pada saat Tuhan ketuk kita dengan teguran, saudara, jangan lari dari teguran. Pada saat Tuhan ketuk kita dengan proses dalam kehidupan, jangan kabur dari proses, jangan marah, jangan berontak sama Tuhan. Hari ini banyak di antara kita mungkin sedang dihajar, ditegur sama Tuhan. Tapi bersyukurlah karena Tuhan berkata, anak yang kusayang, yang kuhajar. Saya punya 3 orang anak, kalau anak-anak saya melenceng atau anak saya berbuat sesuatu yang gak benar, saya pasti tegur mereka. Karena saya mau mereka menjadi anak-anak yang benar. Tetapi saudara, di jalanan kalau bubaran SMA mana gitu saudara, anak SMA rame-rame ya. Kemarin saya lagi makan siang sama mami saya di sebuah tempat saudara, di sebuah food court outdoor. Di samping kita, di meja sebelah kita itu anak-anak SMA saudara. Kira-kira mereka ber-8, yang satu ada yang pacaran, perempuan sama laki-laki masih pakai seragam SMA, mungkin baru lulusan atau apa saya nggak ngerti saudara ya, kayaknya pulang cepet kali ya, bukan kemarin hari Jumat saya perginya sama mama. Kemudian saudara, itu pangku-pangkuan, anak SMA di tempat umum saudara, duduk yang ceweknya di pangku ya, belai-belayan, kemudian semua anak-anak SMA ini pada ngerokok semuanya. Saudara, saya nggak bisa negur mereka. Mereka bukan anak saya, walaupun kepengen rasanya negur. Tapi kalau yang di sana yang duduk adalah anak saya pasti tegur. Saya mungkin pasti marahin, saya bawa pulang, saya bilang kamu pacaran masih SMA, mama gak suka misalnya. Kamu jangan lakukan itu ya nak, kita tegur untuk kebaikan itu anak. Sudah terkasih, kalau hari ini Anda ada di dalam musim tegurannya Tuhan, di dalam musim prosesnya Tuhan, di dalam musim hajarannya Tuhan, tandanya apa? Tandanya kita adalah anaknya Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang harus diwaspadai adalah apa? Pada saat kita terus menerus berbuat dosa dan kita bilang, tuh kan aku bikin dosa gak diapa-apain sama Tuhan. Aku didiamin sama Tuhan. Tuhan bukan diamin kita, Tuhan masih kasih kesempatan dengan kasih karunia-Nya. Tetapi dosa selalu ada konsekuensinya. Saudara, konsekuensi dosa bukan 1 kali 24 jam langsung kelihatan. Konsekuensi dosa itu perlu waktu yang cukup panjang. Jadi sekarang kalau saudara merasa aman,
saudara nggak ditegur sama Tuhan. Wah, jangan-jangan kita bukan anaknya. Tapi kalau anaknya, satu saat pasti konsekuensi itu akan terjadi, teguran akan terjadi. Dan saya yakin seringkali banyak di antara kita menunggu sampai ada di titik terendah, menunggu sampai masuk ke dalam satu tempat hajaran di mana Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan yang mengubahkan, pasti Tuhan mengubahkan kita menjadi lebih baik lagi. Amin saudara, beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara terkasih, yuk kita buka hati kita pada saat Tuhan mengetuk kita dan berkata, "Nak, ayo jangan lagi suam-suam kuku, tapi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kasih hatimu untuk aku, kasih hidupmu untuk aku. Berikan yang terbaik senantiasa. Biar ada perubahan signifikan yang bisa kita berikan, kita saksikan kepada orang-orang di sekeliling kita." Ayo saudara, masih ada waktu. Biarlah hidup kita benar-benar beda. Hidup kita bukan kita lagi yang lama. Hidup kita benar-benar membawa terobosan baru. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin saudara, semangat ya. Tetap punya roh yang menyala-nyala, jangan suam-suam kuku. Dan lewat hidup kita, kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan.